Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Pembahasan kita yang lalu telah sampai ke salat sunat tahiyatul masjid, bahwa salat tersebut bukan salat yang sunnah maksudah, artinya bukan target utama dari pelaksanaan salat tersebut dengan niat tahiyatul masjid, tetapi substansinya, intinya, maksudnya adalah adanya praktek sholat sebelum duduk di dalam masjid minimal 2 rakaat, sekalipun bukan dengan niat tahiyatul masjid. Dan sholat sunat tahiyatul masjid ini berulang-ulang pelaksanaannya dengan sebab berulang-ulang masuk ke dalam masjid. Dan fadilahnya didapati bukan hanya untuk orang yang duduk, bahkan orang yang masuk masjid sekalipun tidak ada keinginan untuk duduk, dalam pendapat sebagian ulama tetap disyariatkan untuk tahiyatul masjid. Ada kegiatan misalnya di dalam masjid yang kita melihat kemungkinan untuk duduk agak sulit karena konsentrasi kegiatan di depan, lalu rata-rata jemaah berdiri, kita langsung berpikir nggak mungkin duduk, nggak bisa melihat kegiatan. Kita sudah mengira-ngira bahwa sepanjang kegiatan tetap berdiri dalam masjid. Pertanyaannya, apakah untuk orang yang seperti ini tidak disunatkan tahiyatul masjid? Pendapat sebagian ulama menyatakan walaupun tidak ada keinginan untuk duduk, tetap disunatkan tahiyatul masjid. Kemudian yang sudah duduk pun bukan berarti tidak lagi disunatkan. Maka ada tambahan keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafutu at-tahiyyatu bil julusit tawil wa kadza al-qasir in lam yashi aw yajhal wa yulhaqu bihi ma'al al-awjah ma law ihtaja lisyurbi fayaqudu lahu qalilan thumma ya'ti biha la bituli qiyamin aw i'radin anha. Dan luputlah fadilah sunat tahiyatul masjid dengan sebab duduk yang panjang. Mana duduk panjang itu bukan berselonjor, durasi waktunya yang lama, bil julus at-tawil. Kalau sudah masuk dalam masjid, sudah lama duduknya dalam pandangan uruf, kita sholat sunat lagi, tidak berlaku tahiyatul masjid karena sudah luput. Itu sepakat. Wa kadza bil qasir, demikian pula luput fadilah tahiyatul masjid dengan sebab duduk yang singkat, baru sebentar duduk sudah tidak disunatkan lagi. Karena yang qasir ini ungkapan di dalam teks ada dibumbuhi kata kadza, demikian pula, itu musyairun bil khilaf, memberikan kesan bahwa pada persoalan tersebut ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena merujuk ke praktek di zaman sahabat, ketika Rasulullah sedang berdiri di atas mimbar Jumat menyampaikan khutbah, datang seorang sahabat terlambat. Jadi persoalan telat datang ke Jumat bukan perkara baru, hanya jika jamun kena. Jadi itu bukan bid'ah, itu juga bagian dari sunnah para sahabat. Maka ada yang mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Jadi ketika sedang khutbah nggak masuk dulu, duduk dulu menanti di luar, baru masuk ketika amin. Jika lah alhamdulillah pri ini. Salat jamaah pun demikian.
Ketika azan berkumandang tidak segera ke masjid. Saat kita ajak, yuk ke masjid, udah azan, tunggu dulu. Apa preh lah? Preh qamat. Nanti ketika qamat kita ajak lagi, yuk ke masjid, udah qamat. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Preh amin. Ketika amin baru kejauh masjid. Begitu sampai masjid, alhamdulillah masbuk pri Fatihah 2 rakaat. Tanya jawab minta-minta pri. Jadi sahabat ini datang terlambat. Nabi sedang khutbah. Dia turun duduk. Dari atas mimbar Nabi memberikan arahan dan instruksi. Ya fulan, qum warka' raka'ataini. Wahai si fulan, berdirilah dan kerjakan salat 2 rakaat. Hadis itu mendatangkan beberapa hukum dan pembelajaran. Salah satunya adalah khatib yang sedang menyampaikan khutbah boleh memberikan arahan-arahan kepada jemaah, karena Nabi memberikan arahan tersebut. Cuma cara Nabi menyampaikan arahan dengan tidak menghilangkan harga diri orang yang ditegur. Jadi kalau yang datang itu mungkin pada sisi kanan masjid, Nabi menegur sambil melihat ke arah sisi kiri. Tentu jemaah yang lain akan memperhatikan ke arah yang diperhatikan oleh Nabi. Maka selamatlah orang yang ditegur dari pusat perhatian ataupun memperhatikan pusatnya. Ini adab etika. Maka kesimpulan yang pertama, boleh bagi khatib ketika sedang khutbah untuk memberikan arahan-arahan. Saya sempat luput dari fadilah tersebut ketika suatu kali jadi khatib Jumat di masjid di Abdiya, di Mangging, Kedai Mangging, sekarang masuk kecamatan Lembah Sabil, di dekat jembatan itu. Sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba salah seorang jemaah yang hadir pingsan, alih berat masalah, pingsan. Saat itu saya tergagap, apa sikap saya? Ingin memberikan arahan tapi saya berpikir boleh atau tidak. Akhirnya saya memilih diam saja. Baru belakangan saya tahu bahwa dalam kondisi tersebut boleh memberikan arahan. Harusnya saya instruksikan jemaah, tolong diurus saudara kita yang sedang kurang sehat ini. Tapi luput. Jauh sebelumnya, sekitar tahun 95 atau 96, itu di Kota Madia Cekeung, salat Jumat saya jadi makmum jamaah 96. Saya baru tamat aliyah, baru kuliah 8 bulan sudah tamat. Sedang salat berlangsung, tiba-tiba jamaah yang di samping saya, beliau itu profesinya sopir labi-labi, sedang berdiri salat, tiba-tiba pingsan dan ambruk di depan. Saya bingung, apa respon kita? Baru sekitar 1 menit berlalu, belum sempat rukuk imam, beliau sadar kembali dan langsung berdiri melanjutkan sholat. Dan saya tidak menyampaikan teguran apa-apa, padahal secara teori sholat beliau sudah batal dan wudhu beliau sudah batal. Kenapa? Karena sudah hilang akal walaupun hanya 1 menit. Tapi karena kita tidak paham, ya, begitu beliau ambruk, sadar, bangkit lagi melanjutkan sholat, padahal seharusnya sudah batal. Ada hal-hal yang harus kita pahami kembali. Maka kelebihan di dalam Islam adalah ketika proses-proses kesalahan tersebut menggerakkan orang yang paham untuk menegur, dan orang yang ditegur bersyukur atas teguran tersebut. Hari ini orang yang paham sudah tidak berani menegur, yang ditegur malah marah-marah. Kita sholat berjamaah, saya sering dapati kasus tersebut. Ketika orang yang sholat di depan kita karena pakaiannya ringkas, celana ngepas badan, baju juga ngepas badan, saat berdiri semua tertutup. Tapi begitu dia rukuk, baju tertarik ke atas, celana terseret ke bawah. Saat rukuk saja auratnya sudah terbuka. Ketika sujud itu lebih parah lagi, sampai selat malaka itu pun terlihat. Maka pemandangan yang menyesakkan. Kita lihat hana mangat, hana takalan kalemah, pahalahan yang kena desya. Salatnya batal. Tapi karena yang bersangkutan tidak tahu, dia bisa melanjutkan salat. Sebab prinsip ibadat tetap sah sampai terbukti batalnya.
Dan karena dia tidak tahu, dia tetap sah. Kita yang mengetahui yang berdiri di belakang ada kewajiban untuk memberitahukan. Kapan? Nanti setelah selesai sholat kita. Nah, jangan sedang sholat langsung diberitahukan, bang kedahar punggung. Nah, nanti batal pula kita. Tunggu selesai kita tegur. Harusnya kita tegur, bang minta maaf tadi waktu salat, waktu rukuk, waktu sujud aurat terbuka. Ada yang berani menegur, tetapi bukannya diterima, malah digugat. Lecat guna pegah, kalau tim raya temayang tu raya tua. Ya, ini jadi masalah bagi kita sekarang. Harusnya teguran-teguran untuk yang demikian kita berterima kasih. Ini namanya kontrol sosial di dalam syariat yang dulu berfungsi di dalam masyarakat. Karena itulah di waktu kecil-kecil generasi kita dulu, kita itu yang minimal angkatan saya lah, angkatan Balai Pustaka tahun 77. Ya, angkatan 45 lebih parah lah. Ya. Saat kita berbuat salah, baik secara syariat ataupun etika, kita bukan hanya mengkhawatirkan orang tua dan kerabat saja, termasuk orang sekampung. Saya kecil-kecil dulu pernah belajar merokok, tapi gagal, nggak berhasil. Merokoknya wati-wati orang raya mentang, napeng bicah becut berokok. Waktu itu rokoknya jarum sedayu, rokok coklat, ubah je ubah purih. Ketika merokok harus lihat kiri kanan dulu, ada tetangga enggak? Kenapa? Karena bila ada tetangga dan kerabat, laporannya sampai ke rumah. Begitu sampai ke rumah nanti, kita akan diberikan hukuman disiplin. Berat hukuman disiplinnya itu. Kadang-kadang acara latihan senam wajah kenang tampah, senam wajah, kadang-kadang ya melatih ketahanan batuk kepala, ulai kebesadua ngementih leumi kan. Kita khawatir dulu, tapi hari ini pengawasan sosial itu tidak lagi berfungsi karena banyak orang tua ketika disampaikan laporan oleh tetangga dan warga sekitar tentang anaknya yang melanggar etika, bukannya berterima kasih malah ngelunjak. Pak minta maaf tadi saya lihat anak bapak merokok di warung pulan. Dia tak pegah-pegah anak-anak ke peng-peng ke rokok-rokok ke bekah kedua. Ini mulai dari kehidupan perilaku dalam keseharian sampai persoalan ibadat. Maka teguran-teguran itu orang sudah malas. Hai dia minta masalah leh. Jadi ketika Haik minta masalah kita sudah masuk di dalam perangkap Bani Israel yang terjadi pada Bani Israel dulu. Kemaksiatan wajar, tetapi yang tidak wajar itu mendiamkan kemaksiatan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel melalui Nabi Allah Daud dan Isa alaihi salam. Kenapa? Dzalika bima asaw, karena mereka telah berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Apa batas yang mereka lampaui? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka sudah tidak lagi saling mencegah pada kemaksiatan, tentang kemungkaran yang mereka kerjakan. Tidak lagi berjalan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hari ini salat berjamaah ke masjid bagus, di awal waktu bagus, tetapi ibadat Islam itu bukan hanya tentang sholat di masjid, termasuklah proses yang sebelumnya. Bagaimana situasi dan kondisi di rumah, bagaimana situasi dan kondisi sejak dari rumah sampai ke masjid. Ada orang yang ngotot datang ke masjid sholat berjamaah di awal waktu dengan mengabaikan tamu yang sedang menunggu di rumah. Nyarat dah pegah-gat. Oh ini kosong rumah Pak Ustadz, sedang nggak ada tamu. Ada orang yang meninggalkan rumah menuju masjid demi mencari fadilah 27. Padahal sholat zuhur di rumah sah dan bisa berjamaah dengan istri. Tetapi ingin mencari fadilah tambahan di masjid. Tapi lupa bahwa jalanan dari rumahnya ke masjid tidak steril dari pemandangan maksiat. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin karangan Imam Ibnu Nuhas Asy-Syafi'i, beliau mengutip keterangan bahwa dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar,
Orang yang melihat kemungkaran tidak melakukan upaya untuk mencegah kemungkaran tersebut dan mengubahnya, maka terlibat di dalam dosa yang sama. Kita keluar dari rumah ke masjid untuk mencari fadilah 27. Padahal 27 nggak mesti di masjid, di rumah 27 juga. Karena Nabi tidak menyebutkan fadilah 27 itu pada sholat di masjid. Nabi menyebutkan fadilah 27 pada sholat berjamaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri berbanding 27 derajat. Di rumah 27, di masjid juga 27. Maka orang yang paham tentang fadilah ini, mereka malas untuk menjadi imam, sebab enggak ada fadilah lebih untuk imam. 27, makmum 27, imam 27. Kalau ada keterangan lebih, 20 untuk imam, 7 untuk makmum, yang tengah-tengah aja ke imam. Ini di rumah demikian, di masjid juga demikian. Lalu untuk apa ke masjid? Untuk menjalankan fardu kifayahnya. Sebuah pemukiman umat Islam tidak didirikan salat berjamaah di tempat yang terlihat, istahwadha alaihimus syaitan, maka syaitan akan berkuasa ke atas mereka. Hanya untuk fardu kifayah. Kita tidak ke masjid tidak berdosa, baru berdosa bila tidak ada 2 orang untuk berjamaah di masjid. Kita datanglah ke masjid untuk menambah sunat. Ternyata di perjalanan melihat orang-orang yang bermaksiat, kita tidak melakukan upaya pencegahan, jangankan dengan tangan dan dengan lidah, bahkan dengan hati pun tidak kita usahakan. Slow, dah kalau orang cewek tak kim lah. Ada orang bermesra-mesraan di atas kendaraan yang bukan suami istri, tetap kita melihat sambil senyum. Maka kalau ingin datang ke masjid salat berjamaah, bukan hanya tentang datang ke masjid berjamaah, ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Sterilkan jalan dari rumah kita sampai ke masjid agar tidak ada perbuatan maksiat. Jadi kita sampaikan kepada jenjuk tersebut, kalian kalau mau pacaran baik kampung ke? Pada mari baca cakap, baik kampung ke? Kenapa? Kalian yang bermaksiat, kami yang bermasalah. Silakan bermaksiat di tempat yang lain. Kalaulah setiap kawasan, setiap daerah teritorial, pakai bahasa keren wujud baca masjid mukota wujud. Kalau setiap teritorial dijaga oleh penduduknya, oleh ahlinya, maka tidak ada tempat untuk orang berbuat maksiat kecuali di kuburan. Karena orang yang di kuburan tidak bisa bersikap, tidak bisa berbuat, mereka hanya bisa marah saja di dalam hati. Kami umum. Ini yang terjadi sebenarnya. Maka ada persoalan amar ma'ruf nahi mungkar yang kita abaikan selama ini. Nah, jadi dalam cerita tadi tentang Rasulullah sedang khutbah Jumat, sahabat datang sudah duduk, disuruh bangkit berdiri oleh Nabi dan mengerjakan salat 2 rakaat. Dipahami yang kedua kasusnya adalah bahwa sudah duduk sebentar di dalam masjid, tetap fadilah tahiyatul masjid masih berlaku. Nah, itu pun masih bersyarat. In lam yasihi, kalau dia tidak lupa. Tidak lupa apa? Bukan tidak lupa duduk, tidak lupa salat tahiyatul masjid. Kalau sengaja duduk, tahu ada sunat tahiyatul masjid tapi langsung duduk saja, maka luput fadilah tahiyatul masjid walaupun duduknya baru sebentar. Tapi orang yang datang ke masjid karena terlalu larut dalam pembicaraan atau pemikiran dan lain sebagainya, tiba-tiba terduduk. Setelah duduk bertanya, ya Allah, dalam tahiyatul masjid, tetap berlaku sunat tahiyatul masjid bagi orang yang baru duduk. Wa yulhaqu bihima, maka dihubungkan dengan kedua kasus duduk yang pendek atau duduk yang panjang tadi, alal aujah, berdasarkan pendapat yang lebih kuat, ma law yahtaja lisyurbi, ada orang masuk masjid berhajat untuk minum, fayaqudu lahu qalilan, maka duduklah untuk minum. Nanti ada sebuah adab di dalam Islam, minum sambil duduk. Ketika membaca redaksi hadis Nabi, idza syariba ahadukum falyajlis, la yashribanna ahadukum qa'iman, janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Dalam riwayat yang lain, Nabi melihat seorang sahabat minum sambil berdiri. Ditegur oleh Nabi. Katanya, ada apa ya Rasulullah? Limah, kenapa ya Rasulullah? Katanya, hal tuhibbu an tashraba ma'a qittin, sudikah engkau minum bersama dengan kucing? Tajib sabuh gelah dengan mi. Tidak ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah,
sungguh engkau telah minum dengan sesuatu yang buruk, lebih buruk daripada kucing, yaitu syaitan. Maka dipahami oleh sebagian ulama termasuk kalangan Zahiriyah dan Al-Hadiwiyah bahwa minum sambil berdiri itu haram dan wajib duduk. Kalaulah bukan karena khilaf para ulama, kaum musibah dia. Untung ada khilaf. Sebahagian ulama mengambil riwayat yang lain dari Ibnu Abbas bahwa saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam, saya menuang minuman untuk Rasulullah dari air Zamzam, fayashrabu wa huwa qaimun, lalu Nabi minum sedangkan beliau dalam posisi berdiri. Sebahagian memahami bahwa minum sambil berdiri hanya berlaku untuk orang yang minum air Zamzam. Kalau ingin memberitahukan kekhususan, maka harus ada dalil yang menunjukkan makna khusus tersebut. Lalu ada hadis lain dari Sayyidina Ali. Beliau minum sambil berdiri di hadapan para sahabat. Para sahabat yang sangat mengapresiasi sunnah ini memandang ke arah Sayyidina Ali yang minum sambil berdiri itu dengan pandangan menggugat. Artinya pekan menan. Dalam pandangan mereka itu terkandung pertanyaan, pekan menan. Maka Ali katakan, sungguh saya melakukan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Sengaja beliau lakukan begitu untuk mempublikasi kepada para sahabat bahwa minum sambil berdiri itu boleh, tetapi lebih baik sambil duduk. Maka ada praktek-praktek yang dilakukan oleh sebagian kalangan yang bertentangan dengan standarnya, bukan karena dia suka, tetapi hanya ingin memberitahukan bahwa yang demikian boleh. Maka saya juga beberapa kali melakukan hal yang sama untuk merangsang orang berfikir dan bertanya. Nah, misalnya ada perbedaan tentang salat zuhur setelah Jumat. Saya senang tampil beda. Di tempat yang ramai jemaah salat zuhur setelah Jumat, saya tinggalkan, sengaja keluar dari jemaah lewat depan imam. Bah ngaimum gabuk gerau. Di tempat yang melaksanakan salat zuhur setelah Jumat pesertanya sedikit, saya ikut terlibat. Dengan harapan di tempat yang ramai pelaksanaan salat Jumat setelah salat zuhur setelah Jumat, orang bertanya, "Iran dengku apakah nak yang luhur di Jumat?" Di tempat yang sedikit pesertanya, agar yang tidak melakukan menggugat, "Iran pekan yang luhur dalam Jumat." Sayangnya di dua-dua tempat tidak ada yang bertanya. Langsung sampai pada kesimpulan, dengkunya cika melain lebihnya. Hanya demikian, langsung sampai pada kesimpulan tanpa ada verifikasi, tanpa ada klarifikasi. Ini masalahnya. Jadi Sayyidina Ali memancing. Beliau minum sambil berdiri di hadapan para sahabat agar sahabat bertanya dan melihat untuk menyampaikan informasi yang mereka tidak tahu. Jadi masuk masjid, adabnya minum sambil duduk. Kenapa ada minum di dalam masjid? Coba tanyakan ke jemaah-jemaah haji yang baru pulang. Bukankah di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di pintu masuk itu disediakan tempat minum? Ada tabung-tabung air untuk minum. Jemaah yang baru masuk minum, tentu mereka duduk karena memang kerannya itu rendah, tangki airnya itu di bawah, duduk. Pertanyaannya, apakah duduk untuk minum itu menyebabkan luput fadilah salat sunat tahiyatul masjid? Maka diungkapkan di sini, wa kadza wa yulhaqu bihima alal aujah ma law yahtaja lisyurbi fayaqudu lahu qalilan. Maka dihubungkan dengan duduk yang panjang dan duduk sebentar tadi, orang yang berhajat untuk minum maka ia duduk sebentar, summa ya'ti biha la bituli qiyam, summa ya'ti biha, lalu setelah selesai minum dia bangkit berdiri, dia lanjutkan salat sunat tahiyatul masjid. La bituli qiyamin au i'radin anha, tapi tidak berlaku fadilah tersebut dengan sebab lamanya berdiri ataupun i'radin anha, tidak ada keinginan untuk melakukannya. Waliman ahrama biha qa'iman al-qu'udu li itmamiha, dan untuk orang yang masuk masjid takbiratul ihram dalam posisi berdiri, diizinkan untuk duduk menyempurnakan salat tahiyatul masjid. Jadi kan aturan salat tahiyatul masjid, salat dulu sebelum duduk dalam masjid. Masalahnya orang yang salat tahiyatul masjid ini mau salat sambil duduk. Harusnya salat dulu baru duduk. Nah, maka dibuatlah keterangan. Yang penting takbiratul ihramnya sambil berdiri. Lanjutannya silahkan sambil duduk.
apakah mampu berdiri ataupun tidak. Makanya salat sunat berbeda rukun dengan salat fardu pada persoalan berdiri. Makanya ketika berbicara tentang rukun-rukun salat dimulai dari niat, takbir dan berdiri. Kenapa berdiri menjadi perkara yang ketiga padahal tiga-tiganya itu dipraktekkan bersamaan? Dijawab oleh para ulama, tentang niat dan takbir sepakat para ulama menjadi rukun salat. Sedangkan untuk berdiri terjadi perbedaan pada salat sunat. Salat sunat berdiri tidak menjadi rukun. Boleh salat sunat sambil duduk sekalipun sanggup berdiri. Maka supaya menjadi ilmu, nanti setelah selesai salat isya, yang salat ba'diyah sambil isya, salat ba'diyah isya kerjakan sambil duduk. Medum. Kenapa? Agar menjadi ilmu. Karena ilmu yang tidak diamalkan tidak pernah akan menjadi ilmu. Sekarang banyak orang alim tetapi ilmunya tidak pernah dipraktekkan. Maka tinggallah al-ilmu fil kutub wal kutub fis sanding. Ilmu dalam kutub dan kitab di atas sanding dulu. Tidak lagi masuk dalam praktek keseharian. Wa kuriha tarkuha min ghairi uzrin. Dan dimakruhkan tidak mengerjakan tahiyatul masjid tanpa ada uzur yang jelas. Masuk masjid tidak mengerjakan salat tahiyatul masjid makruh tanpa ada uzur. Dan itu yang selalu kita gugat terkait prosesi kegiatan-kegiatan di dalam masjid, mulai dari rapat-rapat gampong di dalam masjid sampai prosesi pernikahan di dalam masjid. Coba perhatikan yang acara nikah di masjid, pedumro dan tahiyat masjid. Rata-rata melanggar adab-adab tersebut. Itu belum lagi perkara yang lebih parah nantinya. Ada orang-orang perempuan yang menstruasi tetap ngotot masuk masjid, sampai nanti ada persoalan di dalam masjid berubah dari ruang ibadat menjadi ruang selfie. Mulai dari pengantin yang mulai selfie sampai kepada calon pengantin berikutnya juga ikut selfie. Itu belum lagi terjadi pelanggaran adab masjid. Di masjid itu ketika Allah menjelaskan hukum i'tikaf di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Terjemahan harfiahnya, janganlah kalian yang laki-laki bersentuhan kulit dengan mereka yang perempuan ketika kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Kalau pemaknaan secara harfiah, maka sungguh di dalam masjid salah satu adabnya laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan kulit. Yang disebutkan ini istri sendiri. Karena untayan ayat ini sedang bercerita tentang hukum puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, sampai pada keterangan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian bersentuhan kulit dengan istri-istri kalian sendiri sedangkan kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Jadi karena prosesi pernikahan di dalam masjid, laki-laki dan perempuan, ada kerabat, ada kenalan, ada handai tolan, begitu selesai acara bangkit berdiri, cipi-cipiki. Laki-laki perempuan jabat tangan. Paling kurang dulu ada acara ciuman secara resmi. Sebab setelah selesai ijab kabul ada agenda jabat tangan dengan orang tua dan mertua. Yang pengantin perempuan jabat tangan dengan ayah mertua, kagetua leleh tuan ni kata kapri yah tuan. Ila kau kalau gucum kau ayah tuan ni ha agen. Nanti yang pengantin laki-laki kagecum lemak tuan. Maka ketika ada seorang kawan saya, dua orang, bukan seorang, dua orang, dua-duanya tamatan Al-Azhar, di ujung nama ada gelar LC. Ada yang katakan lucu, kalau saya memang lam alucut, LC. Setelah selesai pernikahan, itu di daerah Lusmawe, fotonya diunggah di media sosial. Unggah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya diupload. Atau adanya hanya bahasa Indonesia lebih, ya. Nah, diunggah di media sosial. Dari 5 foto, 2 foto terakhir terlihat pengantin laki-laki sedang mencium kening pengantin perempuan di dalam masjid, di depan mihrab, di depan penghulu dan para saksi. Langsung saya tulis komentar di bawah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maik cocoknya doa pengantin.
Tidak mampu saya tahan dan saya redam emosi untuk tidak buat komentar demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu yang sangat sakral di dalam Islam, interaksi di dalam masjid, dilanggar oleh orang-orang yang pendidikannya itu tidak mungkin tidak paham tentang hal-hal demikian. Mahir dah fikir. Tiro hanta tim yang lain dengku-dengku lain WA geduk dalam masjid kami urung nikah. Maka tidak akan berjalan dakwah ini kalau tidak ada kesepahaman dan tidak ada langkah antisipasi, sadduz zari'ah. Tidak melakukan hal-hal yang mubah demi mengantisipasi jangan sampai terjerumus pada yang makruh dan yang haram. Ini masalah kita sekarang. Maka makruh duduk di dalam masjid tanpa mengerjakan salat sunnat tahiyatul masjid tanpa ada uzur. Naam, sekalipun demikian. Artinya, sekalipun makruh masuk masjid tanpa salat tahiyatul masjid, idza qaruba qiyamu maktubati jumu'atin aw ghairiha wa khasya law ishtaghala bit tahiyyati fawata fadilati taharrum intadarahu qa'iman. Sekalipun makruh berada di dalam masjid tanpa salat sunat tahiyatul masjid, apabila sudah dekat pelaksanaan salat fardu Jumat atau salat fardu yang lain, sudah hampir qamat, dan khawatir apabila dia melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid luput fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam, intadarahu, maka dalam kondisi demikian disunatkan untuk menanti qamat saja. Maka sekarang kan ada bid'ah baru pakai jam sekian menit menjelang qamatnya, bid'ah ya, enggak pernah ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Maka gara-gara jam ini semua jemaah masjid ini masuk neraka. Nyong berapa kita nyong bawanyan. Makanya mereka disebut kelompok salafi, salah fikir. Kalau salat tahiyatul masjid khawatir enggak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Sebab dalam salat berjamaah itu ada beberapa fadilah. Ada fadilah saf pertama, ada fadilah takbiratul ihram dengan imam, ada fadilah dekat dengan imam. Maka ketika kita datang ke masjid, imam sudah berdiri di sini, usahakan saf yang pertama. Ada ruang, isi. Ketika berada di saf yang pertama, usahakan untuk dekat dengan imam. Bagaimana gambarannya? Mungkin kita masuk dari pintu arah kiri masjid. Kita masuk kemari, tapi di sebelah kiri ini sudah jauh ke sana. Yang sebelah kanan dekat dengan imam. Sama-sama saf pertama, cari yang dekat dengan imam. Oh ternyata sebelah kanan lebih dekat dengan imam. Berdiri di sebelah kanan. Tapi agak jauh bacut engkau. Yang kenyambak buo dia. Maka betapa banyak saf itu menjadi tidak seimbang hanya karena orang malas berjalan. Apalagi masjidnya terlalu luas. Makanya di Aceh ini tidak cocok dibangun masjid terlalu luas seperti Masjid Raya Baitur Rahman. Kenapa? Karena orang Aceh ini bangsa terlebih hati hurung dunia, bumo aulia, malas jalan kaki. Kalau bisa bahkan berjamaah itu pun drive thru, ngan motor dalam motor betul-betul jamaah. Ini saking bo'onya orang Aceh. Kita cari yang lebih dekat ke imam. Oh ternyata kanan dan kiri sejajar. Maka baru ada fadilah sebelah kanan imam. Jadi ada saf yang pertama dulu, bukan dekat dengan imam dulu. Karena kalau dekat dengan imam dulu, kita nggak berdiri di saf pertama. Saf pertama bawa ujung, lebih agak tadang saf kedua tong imam. Saf pertama dulu. Setelah fadilah saf pertama, baru kita ukur yang mana lebih dekat ke imam, kanan atau kiri. Ternyata kanan dan kiri seimbang, baru fadilah sebelah kanan imam. Itu aturan dan adab di dalam berjamaah. Ternyata bersamaan masuk masjid kita enggak sempat saf pertama, enggak dekat dengan imam, maka ada fadilah yang lain, takbiratul ihram bersamaan dengan imam. Makna bersamaan di situ bukan bersamaan secara hakikat, karena kalau imam takbiratul ihram di saat yang sama kita takbiratul ihram, maka salat makmum ini menjadi tidak sah. Kenapa? Karena dia takbiratul ihram untuk salat mengikut imam yang belum salat. Bersamaan ini tengku imam Allah hingga nyampe Allah je. Harusnya tunggu imam selesai sampai bar dulu, baru makmum ikut Allahu Akbar, baru ikut makmumnya.
Nya ditengkui imam Allah kan nyampi Allah je. Kalau takbiratul ihram bersamaan seperti ini, maka makmum tersebut tidak sah solatnya. Kenapa? Karena dia mengikut seorang imam yang belum solat. Tunggu imam selesai baru kita takbiratul ihram. Sepatutnya pada takbir intiqalat juga demikian. Imam rukuk Allahu Akbar, kita baru rukuk setelah imam bar. Itu kan sama seperti upacara bendera kemarin. Yang naik upacara. Kamu cekeng baru hana upacara. Beda cekeng sebab Kota Madianya belum disahkan, cuma wali kota berusaha. Coba perhatikan upacara. Hormat bendera, panjai penggerak. Hormat bendera, nya mati itu nan. Kapan pasukan bergerak? Gerak. Baru mereka bergerak. Harusnya gerakan solat seperti gerakan orang yang upacara. Allah masih ditahan gerakan. Allahu Akbar baru bergerak. Harusnya demikian. Tapi kita baru Allah kata bergerak aja. Itu dalam upacara hormat. Kan hormat itu ibu juga ron. Itu kalau tentara dan polisi nya nabi kenang itu berkah juga ya. Ini ada aturan salat, itu adalah gambaran dari kehidupan kita. Maka ada fadilah takbiratul ihram dengan imam. Jadi kalau kita sibuk dengan salat tahiyatul masjid sehingga nanti tidak sempat takbiratul ihram dengan imam, tidak lagi dimakruhkan meninggalkan tahiyatul masjid. Pilihannya adalah intadharahu qa'iman. Tunggu selesai qamat dalam posisi berdiri. Ada satu hal lagi. Hari Jumat bagi kita kalau sedang berkumandang azan, pilihannya menanti sambil berdiri. Baik untuk salat-salat selain dari salat Jumat. Untuk salat Jumat dibagi lagi dua kondisi. Ada salat Jumat yang azannya satu kali, ada salat Jumat yang azannya dua kali. Baik satu atau dua kali, yang menjadi ukuran adalah azan yang khatib di atas mimbar. Sebab nanti nyoh dupu tengku oleh azan pun azan kedua. Coba perhatikan di mana khatib. Kalau khatib sudah di atas mimbar, maka azan yang saat khatib di atas mimbar, kita baru masuk masjid. Pilihannya apakah menanti sampai selesai azan baru kita salat atau langsung salat ketika sedang berkumandang azan. Kita biasanya menanti. Untuk salat yang lain lebih baik menanti. Tapi untuk salat Jumat ketika khatib di atas mimbar berkumandang azan, segera salat tahiyatul masjid walaupun sedang azan. Kenapa? Karena setelah azan masuk dalam khutbah. Mendengarkan azan sunat, mendengarkan khutbah wajib. Tapi karena tradisi, kita terbiasa menanti ketika azan, maka ketika khatib di atas mimbar berkumandang azan, tak perlu untuk menjawab azan. Begitu selesai azan, khatib mulai khutbah, dan sembahyang itu. Yang sunat kita hargai, yang wajib kita abaikan. Nyotalah jawabannya. Maka kalau nanti hari Jumat masuk masjid, sedang khutbah, sedang azan, coba perhatikan, apakah khatib di atas mimbar atau belum. Kalau khatib belum naik mimbar, tunggu azan selesai, karena ada fadilah yang lebih besar, yaitu mengulangi ucapan azan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat kita ulangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu sampai selesai, ada fadilah khusus di situ. Wa yusannu liman lam yatamakkan minha walau bihadasin ay yaqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim arba'an. Dan disunnatkan untuk seseorang yang tidak memungkinkan mengerjakan salat tahiyatul masjid yang 2 rakaat, walaupun tidak mungkin itu disebabkan karena hadas, kayak tebe gentut, haid gigit sale ke di tempat wudhu, tapi dia perlu ke dalam masjid, ataupun kita ada perlu dengan seseorang di dalam masjid, karena durasi waktunya sangat singkat, perlu hanya sekedar tanda tangan atau satu hal, enggak mungkin untuk salat tahiyatul masjid.
Apa solusinya? Disunnatkan untuk orang tersebut mengucapkan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 4 kali. Tamang masjid umpamanya hanya mungkin tahiyat masjid karena tidak berwudu. Maka sunat mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bacaan sampai pada wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 4 kali pengulangan. Sunat hukumnya. Apabila tidak memungkinkan untuk salat tahiyatul masjid. Itu adab ketika memasuki masjid. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, inilah pentingnya untuk kita dengarkan kajian agar terbuka wawasan dan pemahaman kita. Setidak-tidaknya nanti ketika salat berjamaah dan waktu-waktu berikutnya melihat ada yang terbuka aurat ketika sedang salat, kita tergerak untuk mengingatkan. Ketika sudah berulang 1, 2, 3 kali hanacit perubahan, maka ke depan kita tergerak menyebutkan bahawa semayang di rumah. Ayo fikir leh. Tapi solusi kita bukan menyarankan orang salat di rumah. Tetap salat berjamaah di masjid, tapi usahakan jalan dari rumah kita ke masjid steril dari perbuatan maksiat. Menyana lewat anak-anak muda, cewek-cewek menan. Grehem mentang tiga ngamukamu Qur'an. Sekedar menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Saat dia menggugat, apakah nak beli balan? Kita hanya menjawab dombek muda syake gara-gara kah. Dombek muda syake gara-gara kah. Jadi kalau semua orang mau melakukan hal yang sama, maka syariat itu berjalan. Tapi karena ketidakpedulian, apa boleh buat? Yang kemudian ada orang yang berbuat maksiat makin mudah makin bangga, yang berbuat taat makin merasa rendah diri dan makin merasa malu. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini dan saya mohon maaf malam ini ada kegiatan provokasi secara resmi nantinya mungkin yang mau bergabung boleh nanti bila ada peluang dan ruang di Hotel Kiryat. Kiryat itu bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya qaryah, kampung. Kiryat Murayah itu sebuah perkampungan yang ada di Israel, tapi sudah dipindahkan ke Banda Aceh. Di Simpang 5, di pusat kota Banda Aceh, di pusat ibu kota Aceh, Kiryat Murayah. Silakan di search di Google Kiryat Murayah, itu akan keluar sebuah perkampungan yang ada di Israel. Karena bahasa Israel dengan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab ada beberapa hal yang mirip-mirip. Jadi kalau kita mengucapkan salam, mereka mengucapkan shalom. Kalau dalam bahasa Arab ada qaryah, mereka menyebutnya kiryat. Jadi baca-baca tahu bahasa Ibrani tersebut. Maka sudah ada sebuah perkampungan Israel secara resmi di Simpang 5. Ya. Nanti akan ada acara di sana. Maka mohon maaf saya tidak salat Isya berjamaah di sini. Bukan tidak salat Isya, tapi tidak berjamaah di sini. Bukan tidak berjamaah, cuma tidak di sini. Ya, tapi ada begah berduduk. Ngawat dan kuliah perhatiannya roh kagak pelung. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.